Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, To the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Hello viewers, welcome again to Daily Lifestyle bersama aku Alia. Dan bersama aku Sebastian Teti. Viewers di rumah, apa kabar nih? Untuk awal pembukaan perjumpaan kita hari ini harus diberikan semangat ya. Karena kenapa? Kita aja bersemangat nih. Mau Iya. kasih informasi yang menarik ke kalian, temenin kalian lagi. Ini ada info menarik seputar fashion dan juga lifestyle. Melalui perjumpaan kita kali ini, langsung aja deh Al, kasih informasinya. Kulemparkan bola ke kamu. Kasih, oke viewers, jangan mau kalah semangat dengan kami berdua ya, dengan Bastian dan Alia. Dan sebelumnya nih, sebelum aku sampaikan informasinya, Ya. aku mau tanya dulu sama Bastian Boleh. nih. Kamu itu tahu nggak kain wastra tertua itu apa? Kain warisan Nusantara tertua itu tuh apa? Nah, banyak dikenakan dengan dan itu tuh begitu melekat dengan masyarakat Jawa. Itu cluenya. Jawa, iya terakhir itu kita bahas yang kain tenun 100 tahun. Ya. Tapi itu bukan Jawa, berarti aku Bukan. salah, ada yang lebih tua lagi Al ya. Wow, Apa ya? Apa yuk? luar biasa ya. Nah viewers, sebagai pecinta wastra Nusantara, ini sepertinya aku ingat apa yang sudah di briefing oleh produser aku. Ini kalau nggak salah ini namanya kain lurik, bener ya Alia ya? Benar sekali 100. Nah dan kain viewers lurik. nggak cuma itu nih, motif garis-garis pada lurik nyatanya juga memiliki filosofi tersendiri, Nah, terutama benar untuk masyarakat sekali. Jawa ya. Betul sekali viewers. Oke, Bastian ingat Ore. Thank you. Kan udah diangkat nih kalau kita akan membahas tentang Ya. lurik. Mengawali perjumpaan kita kali ini, aku mau sharing informasi menarik dari wastra lurik yang dipadu-padankan dengan wastra lainnya. Jadi bisa mix and match. Nice. Nah, selain modelnya kekinian, perpaduan warna-warna cerah semakin memberikan kesan yang cukup modern pula. Nah, daripada penasaran gimana Ya. sih mix and match-nya, gimana itu lurik bisa jadi modern, langsung aja simak informasinya berikut ini. Viewers, pesona wastra kain Indonesia selalu menjadi daya tarik tersendiri. Kali ini, wastra lurik atau dalam bahasa Jawa lorek berarti lajur atau garis yang juga disebut-sebut sebagai kain tenun tertua di Indonesia. Melalui karya dan ide kreatifnya, nyatanya sang desainer Lala Gozali mampu mengkreasikan kain lurik dan wastra lainnya menjadi fashion yang memiliki nilai seni tinggi. Saya awalnya itu dari tahun 2003 itu saya coba dari kain-kain dari NTT, NTB gitu ya. Kemudian saya memang lebih senang ke tenun ya, ke tenun yang sederhana gitu. Kemudian waktu ketemu dengan lurik, terus langsung jatuh cinta gitu. Karena mungkin karena sederhana, dia cuma ke garis gitu, hanya garis horizontal, garis vertikal aja. Tapi ternyata dari situ saya bisa bebas berkreasi gitu. Bisa diapain gitu, mau diatur-atur garis-garisnya, mau kombinasi dengan yang bahan etnik lainnya, apakah itu dengan tenun, apakah dengan luriknya juga, atau dengan batik gitu. Jadi seolah-olah ini lurik tuh siap untuk untuk diolah gitu loh, untuk dipadu-padankan. Aku seneng begitu dipadu-padankan dengan kain-kain yang lain sehingga dia nggak sendirian gitu loh si luriknya itu, sehingga akan jadi produk yang lain gitu loh. Ini batiknya dari sini, luriknya dari sini, ketemu gitu loh. Jadi mungkin orang nggak akan lihat bahwa ini gampang ditiru tuh, enggak gitu loh. Karena melihat bahwa batiknya dari mana ya, luriknya dari mana gitu. Jadi saya suka seperti itu. Jadi saya lebih konsepnya itu lebih ke padu padan, jadi kolase ya, collage ya, kolase gitu. Jadi mempadu-padukan beberapa kain etnik menjadi satu busana kreasi. Lala Gozali dikenal sebagai desainer yang fokus mengembangkan kain lurik, kain bercorak garis-garis yang identik dengan para prajurit dan abdi dalam Keraton Yogyakarta ini melalui tangan dinginnya, dikreasikan dengan cara unik hingga terciptalah busana etnik yang fashionable.
Jika dulu hanya diaplikasikan dalam warna hitam dan putih, kini lurik bisa ditemui dalam warna-warna cerah lainnya. Ya, saya lebih senang ke warna-warna yang cerah gitu karena mungkin setelah pandemi ini kan kita banyak murungnya gitu ya. Saya seperti itu. Jadi ingin berarti bahwa kita tuh bisa survive, bisa melalui musibah ini, cobaan ini dengan aman gitu. Jadi saya senang melihat keceriaan gitu loh. Makanya warna-warna yang saya tampilkan memang lebih ke yang ceria-ceria ya. Jadi gitu. Kemudian juga karena katun, bahannya itu katun. Saya suka dengan bahan katun. Jadi katun-katun ini kan banyaknya memang ditenun ya, tenun ATBM. Jadi alat bukan mesin gitu dibuatnya. Jadi betul-betul manual. Jadi saya suka dengan bahan-bahannya sendiri. Lurik ini kan saya lebih senang. Kalau lurik ada juga dua, ada yang katun, ada yang sutra. Saya lebih senang katun ya karena lebih bisa terjangkau dan juga memang lebih adem buat tropik, kita lebih cocok. Dengan bahan apa aja sih bisa dengan tenun, dengan luriknya itu sendiri, dengan batik kita, jadi tergantung dari motifnya juga, tergantung dari warnanya juga. Jadi kadang-kadang saya hunting jadi nggak cari satu tapi cari beberapa untuk suatu dipadu-padankan. Viewers, untuk ide setiap karya dan kreasinya, Lala memang selalu menampilkan ciri khasnya, di mana busana lurik Lala Ghazali ini selalu memiliki desain yang apik. Tiba-tiba datang aja gitu, jadi sudah senang aja. Jadi saya kadang-kadang kalau ngeliat ke pameran, ngeliat ke tempat yang lain tuh saya melihat mencari yang nggak ada gitu loh. Mencari yang nggak ada, jadi saya inginnya walaupun sederhana, tapi saya bisa melihat bahwa ini adalah saya gitu. Saya melihat bahwa wastra Indonesia itu begitu kayanya gitu ya, sangat kaya. Lurik aja nggak sampai sekarang belum semuanya saya sentuh. Karena selain di Jogja paling banyak, di Solo, ada di Kendari, di tempat yang lain ada lurik, tapi memang paling banyak di Jawa. Itu aja belum semuanya di ini, dan juga mereka kan sangat eksplor gitu, selalu membuat bahan-bahan yang baru, motif-motif yang baru. Jadi suka aja gitu, sangat kaya, dan saya sangat mengapresiasi ya wastra-wastra Indonesia. Sebetulnya sih kemudahan tuh sama aja dengan bahan-bahan apa lain, untuk teknik membuatnya sama aja. Cuma saya lebih senang karena itu tadi, jadi saya akhirnya mempunyai trademarknya, saya memang lebih kuat di lurik aja gitu. Karena saya akhirnya juga menemukan bahwa ya udah saya bisa menggali ini, dan juga mungkin karena memang belum banyak yang menggalinya orang lain. Tidak hanya itu saja, ingin memperkenalkan sekaligus melestarikan kain tenun tertuanya tersebut dikemas dalam gaya yang modern, menghasilkan tampilan yang unik. Paduan antara nuansa tradisional dan modern tentu saja menyegarkan dipandang mata dan menggait para millennials untuk menggunakannya. Ya, yang sekarang yang hype beast gitu ya, kemudian yang bombers ya, jadi yang lebih yang casual gitu. Memang saya sukanya yang konsep saya memang lebih ke casual, jadi nggak yang bling bling gitu. Saya sukanya casual, yang sederhana, tapinya ya ada sesuatu yang lain aja gitu. Satu baju nggak lama, paling kalau udah punya gambarnya, udah bahannya itu paling sehari satu itu udah bisa jadi contoh dulu gitu ya. Kemudian setelah ininya modelnya contohnya baru saya perbanyak, dan juga sebetulnya saya tidak mass product gitu. Saya betul-betul sebenarnya limited gitu. Kadang-kadang cuma ada satu saya bikin karena bahannya cuma ada itunya ya udah. Jadi tapi lama-lama suka ada di repeat, ini juga di repeat, dibuat ulang gitu. Jadi sekarang lebih banyak ke model-model yang casual, yang all size gitu. Nah viewers, bagaimana? Cukup menarik ya karya lurik dari Lala Ghazali ini. Siapa bilang kita tidak bisa bergaya dengan kain tradisional ini? Nyatanya, melalui karya-karya desainer, salah satunya Lala Ghazali ini, kain wastra bisa menjadi mahakarya yang bisa digunakan banyak orang. Dan berikut ini sedikit tips dan trik agar koleksi busana wastra kita tetap awet. Lurik ya, sebelum dibuat pasti harus dicuci dulu, direndam dulu karena dia kan katun ya, jadi harus tidak mengkerut lagi gitu setelah dipakai ya. Kemudian
memang karena katun, jadi memang nggak boleh kena matahari ini, dan juga sebaiknya jangan pakai mesin cuci, jadi pakai manual saja. Kalau bagus pakai larak ya, larak untuk kain batik gitu. Kemudian dijemurnya yang adem-adem aja, jadi nggak kena terik matahari. Waduh, Alia, ini kalau aku ngelihat wastra-wastra Indonesia ya, udah pastinya kagum banget. Salah satunya itu yang tadi kita bilang, yaitu lurik. Kalau dulu lurik identik dengan warna-warna yang monokrom, saat ini banyak banget variasi warna-warnanya. Jadi terkesannya tuh lebih cheerful, berwarna. Exactly, lebih modern, lebih cheerful. Nah, by the way, gak cuma karya dari fashionnya aja nih, desainer Lala Gozali ini juga memanfaatkan sisa-sisa bahan untuk dibuat kembali sesuatu produk yang memiliki nilai jual yang tinggi nih, Bastian. Wow. Jadi itu fashion recycle lah istilahnya. Ya, ini kreatif banget, inovatif ya. Ibu Lala Gozali ini, nah Al, aku tuh udah gak sabar bener-bener nih ngeliat kekreatifannya beliau dalam memanfaatkan limbah dari hasil produksinya tersebut. Jadi ya udah langsung kita cek aja. Ini dia informasinya. Viewers, tidak hanya membuat busana dengan wastra lurik yang cukup apik, nyatanya desainer yang juga cinta lingkungan ini memanfaatkan sisa-sisa potongan kain perca wastra yang ada untuk dibuatkan berbagai produk lainnya, mulai dari tas tangan, shawl, dan aksesoris lainnya. Saya tuh kan bikin baju yang main produk saya. Tapi saya melihat ternyata banyak banget itu si perca-perca itu, dan itu buat saya tuh jadi bukan lagi sampah, tapi buat jadi aset, jadi bahan gitu buat sesuatu. Karena memang juga saya tuh senang di bidang lingkungan juga, jadi nggak boleh harus bertanggung jawab dengan sampahnya gitu loh. Jadi saya suka banget, jadi makanya jadi macam-macam produk tuh, dari mulai tas, selendang, kemudian dompet-dompet kecil, sampai dengan kayak ini yang kecil-kecil seperti ini ya, alas seperti ini. Kemudian disulam juga, bikin tas yang perca disulam-sulam juga, bunga-bunga gitu, cakep banget ya. Jadi aku suka aja. Bosan kesini, bosan. Nah, kayak gini-gini, ini kan kecil-kecil begini, buat aku suka aja gitu loh. Ini kan kain-kainnya kecil ya, aku mungkin nggak boleh dibuang-buang tuh kain-kain tuh. Karena juga kan katun, jadi katun tuh mudah sekali untuk bagus sekali untuk disulam-sulam seperti ini. Viewers, kreasinya ini pun cukup banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Bahkan dari idenya tersebut kita bisa menghasilkan karya seni yang bernilai tinggi. Ide banyak sekarang ya, sebenarnya banyak banget ide tuh. Jadi kalau dilihat di Pinterest aja, segala macam ide sampai keblinger gitu dengan ide. Jadi ya saya sesuaikan aja dengan bahan yang ada, dengan warna yang ada, dengan kebutuhan yang memang aku lebih senang yang fungsional gitu. Bukan cuma hiasan doang, tapi bisa ini buat alas gitu, yang kecil-kecil juga buat alas gitu, ini juga buat apa gitu, selendang buat dipakai, tas buat ini, jadi lebih ke yang fungsional itu aja. Jadi supaya lebih dipakai gitu loh, bukan sekedar dipajang. Sebetulnya bahan tuh dianggapnya aku ya maksud nol ya, nilainya nol karena apa? Karena memangnya itu sisa gitu. Tapi jadi aku senangnya bahwa yang dianggap nol itu cuma dijahit dengan tukang jahit cuma 10.000, tapi kita bisa jual bisa 10 kali lipatnya gitu loh. Itu membuat aku senang, jadi ternyata ya bisa berubah sesuatu itu jadi asal punya ide aja, punya maunya, kemudian dan memang orang juga suka memilikinya gitu. Nah, viewers, seperti apa koleksi-koleksi dari pemanfaatan sisa kain-kain ini ya? Yuk kita intip.